ya, kayak ibarat kayak merek produk sebelah. Iya betul sih. Kalau dibilang Indonesia nanti nggak tahu sih. Iya. Itu kita mau konspirasi ya. Konspirasi. Halo, selamat datang teman-teman di podcast Let's Talk About Us dengan aku Najwa Arum Herdisa sebagai host di sini, dan aku ditemenin sama narasumber kita. Ada Kak siapa? Boleh dikasih tahu dulu? Halo, aku Syifa. Halo, aku Michelle Aginda. Nah, untuk narasumber ini kita bakal ngasih materi apa sih, Kak? Boleh tahu nggak? Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang teknologi perkembangan Apple dari baru dirilis ke dunia sampai detik ini. Sampai sekarang, guys. Untuk teknologi Apple sendiri nih, menurut kakak, kegunaannya lebih baik atau enggak sih daripada yang lain? Menurut kakak, Cipa dulu deh, boleh. Menurut aku ya, sebagai pengguna iPhone dulu nih, karena kebetulan aku suka banget sama iPhone. Menurut aku berguna banget dan unggul karena spesifikasinya tuh kayak banyak banget yang lebih unggul dari yang lain menurut aku, karena kayak misal dari kameranya, terus dia juga lumayan cepet nih, lumayan fast gitu buat apapun, terus dari kamera dan lain sebagainya tuh enak sih menurut aku. Iya. Kalau untuk Kak Michelle sendiri? Kalau buat aku lebih suka kameranya juga di handphonenya juga, tapi kan iPhone ini banyak ya, dari laptop, MacBook, iPad, iWatch, terus dan pokoknya itu yang aku bilang, aku paling suka di smartphone-nya, di iPhone-nya, dan aku juga kebetulan pakai di iPhone 14 Pro Max. Karena aku suka foto-foto, suka TikTokan juga. Selebgram dia, guys. Mau. Bisa, boleh. Dan aku Boleh lebih kayak suka gitu. suka nge-vlog video gitu kan, Iya. story kalau liburan gitu. Jernih ya, Kak? Iya, sejernih itu. Kayak pokoknya kayak gila, bagus banget ya menurut gue. Kayak literally gue tuh kayak oh my god gitu, kayak off banget. Se-lovely itu. Bagaimana sih Apple tuh nge-trust customer-nya tuh sampai sekarang bertahan, dan banyak banget nih ya, sampai influencer, tokoh masyarakat, ataupun sampai balita pun memakai iPad juga kan ya. Itu gimana sih produk Apple buat nge-trust kita itu? Gimana nih Kak Michelle? Menurut Siva gimana ya? Apa saya dulu ya? Boleh. Kalau Pingsut dulu juga nggak apa-apa. Diawalin dulu deh Kak Michelle, gimana? Yaudah, kalau aku kenapa banyak digunakan di kalangan masa kini ya, apalagi sekarang nih kita di generasi masa Gen Z banget nih. menurut aku itu lebih praktis dan lebih canggih aja. Contoh kayak di smartphone HP ini, kalau kita punya jam yang iWatch-nya, misalnya contoh ada notif nih, kayak ada chat gitu, contoh misalnya chat dari pacar gitu ya, kayak twing gitu kan, itu bisa muncul lewat jam. Misalnya kita lagi perjalanan di mobil, apalagi liburan. Berarti bisa connect ya Kak? Iya, ke bisa HP. connect gitu. Sorry. Berarti itu kalau misal HP-nya nggak ada, tapi munculnya di iWatch bisa? Bisa itu. Kayak misalnya, contoh nih lagi nyetir, HP-nya kan pasti kita simpen ya kan, kita nggak boleh. Iya, nggak boleh ya guys, nggak boleh. Itu tuh bisa ada notif, itu bisa muncul gitu di jam, jadi kayak lebih simple dan gampang, apalagi buat orang-orang yang kerjaannya banyak tuh, biasanya kerjaan kantoran gitu. Emang sering digunakan iWatch itu. Sama HP-nya kebanyakan juga ya di kalangan sekarang ini, karena dia lebih praktis dan canggih aja. Dan terus ya, aku sampai lupa, kebetulan aku juga pakai yang 14 Pro Max ini, dan bukan di HP-nya doang, tapi casing-nya juga tuh, dia tuh apa ya? MagSafe, Berarti kayak ada propertinya sendiri juga dari Apple-nya gitu, dan yang lebih mendukung. di bagian sininya gitu. Jadi bisa buat nge-charger ya Kak Michelle. Jadi kalau misalnya kayak kita sambung nih, kita mau ngecas nih, tinggal kita tempel gitu aja. Jadi udah langsung nge-charger. Dan ada juga yang power bank-nya. Itu power bank itu praktis banget. Dia bentuknya persegi gitu, agak panjang. Jadi tinggal ditemplek ya Kak Michelle. Aku punya sih, cuma aku nggak bawa, jadi nggak bisa contohin. Cuma ya kalau yang pengguna iPhone tuh pasti tahu deh. Jadi itu kayak gampang banget tanpa kabel ya, praktis banget dibawa kemana-mana guys, kayak gitu. Lumayan safe juga kok kalau misal HP kita kayak misal kita lupa gimana gitu kan, kita tuh bisa lacak HP kita pakai apa Kak Michelle? Find My iPhone ya? Yes. Jadi kalau misalnya kehilangan HP nih, tapi apanya tuh yang nyala? Lupa gue. AirDrop-nya itu nyala.
Jadi kita bisa cek di Bisa HP lacak, iya. teman kita, dinyalain di mana. Sama Apple gitu ya. Iya, nih Oh, dilacak iya. gini guys. Kan mungkin kayak contoh. bisa lihat gitu. Bisa di searching Gitu, aja bisa kalau di mau searching. Pokoknya lihat yang lebih pengguna tahu. iPhone pasti tahu deh yang pengguna iPhone Iya. yang lama. Aku juga kebetulan pakai iPhone tuh dari iPhone XR. Nah, XR malah dulu tuh dari iPhone 6 kayaknya. Iya, Dari iPhone zaman dulu 10R Dari ya, zaman iya, iya, iPhone SMP 10R. SMP itu aku udah iPhone 6. Pokoknya sampai bertahap gitu kan, kayak ganti pengen ganti biasa ya anak kecil gitu dulu. Jadi ketagihan ya Kak Oh. Misal kalau udah pakai iPhone tuh kayak ketagihan kamu kayak udah pengen beli-beli terus karena emang senyaman Karena itu. desainnya juga ya Iya, lucu dan juga gitu. kayak semua spesifikasinya tuh kayak buat kita anak-anak Gen Z ini kayak mumpuni banget gitu. Jadi kita tuh kayak pengen beli, pengen update gitu. Apalagi buat yang FOMO kan, setiap ada iPhone terbaru mesti pengen beli lagi tuh, pengen beli terus. Betul banget sih. Terus juga warnanya sekarang ada banyak banget warna-warnanya. Ada ini punya aku aja warna kayak ungu tua Dark gitu purple, ya. Iya. Nih. Terus juga ada nih yang warnanya kayak biru gitu. Iya, itu silver, Silver, gold. gold, warna Iya, hijau banyak juga ada. banget. Pokoknya banyak pilihan warnanya. Lucu banget ada yang warna pink juga. Iya. Dan kameranya juga kayak dulu kan kayak berevolusi juga. Kameranya di 1, terus 2 ke bawah, 2 ke samping gini. Sampai sekarang 3 kameranya. Lama-lama jadi 5 gitu ya. Aduh, ya kita lihat aja ya iPhone boba ini ya, iPhone boba. Tapi menurut kakak nih, kan nih untuk produk Apple, iPhone-nya sendiri nih, smartphone-nya, itu pasti kan ada duplikatnya gitu nggak sih dari ya produk sebelah lah ya ibaratnya gitu. Tapi kenapa orang-orang masih pada trust gitu? Menurut kakak marketingnya mereka tuh gimana bisa sampai people tuh trust sama Apple sendiri gitu? Kalau menurut aku itu tergantung orang juga sih ya. Mungkin ya tergantung karakter orang kan beda-beda. Siapa tahu emang udah setia banget nih ke iPhone, kayak udah deh nggak mau pindah-pindah ya. Sama kayak aku udah dari SMP dulu, tapi aku juga pakai yang Android yang non iPhone gitu ya, non Apple lah contoh kayak gitu. Tapi di sini kita bukan jelek-jelekan kayak produk lain apa beda-bedakan gitu nggak ada. Cuma kayak ini untuk yang suka aja gitu. Kita cuma di sini menjelaskan aja keunggulannya. Nggak harus mewajibkan warga negara Indonesia pas seluruh manapun itu harus pakai iPhone enggak. Cuma emang sekarang Tapi worth it ya. Iya, kalangan kebanyakan pakai iPhone kayak artis-artis, mahasiswa, yang kerja semuanya. Bahkan anak kecil aja kayak Cipung kan gemes banget dia pakai iPhone. Baby Iya, Shark kayak sekarang kan kayak banyak gitu iPad Kid gitu, Kid, kayak anak bener kecil banget, udah pakai iPad buat main game iPad gitu. udah nggak ada harga Iya, dirinya karena kan kayak bisa dibanding- di setting buat kids gitu iPad-nya. Terus juga Satria kan Satria kalau nggak iPhone dia nggak mau pacaran. Nah tuh guys, makanya belilah iPhone biar dapat pacar yang jomblo-jomblo, berarti karena kalian mungkin HP-nya nggak iPhone. Bisa jadi dipakai cuma karena iPhone. Ya takut sih, nggak bisa sih kayak gitu. boleh ya. sih iPhone. Tapi Emang dulu boleh. tuh ya pas aku SMA itu kan kayak bukannya gimana, karena aku pakai iPhone tuh. Kayak temanku tuh kadang suka minjem gitu kayak buat foto anjir kayak Nah itu mungkin salah satu banyak price-nya banget iPhone. ya. Iya. Tapi karena kalau aku berbaik hati jadi aku nggak risih. Karena kan dari dulu image-nya tuh kayak udah punya iPhone tuh Orang HP-nya tuh kaya emang, ya, emang biasanya. karena emang bagus guys. Tapi bukan berarti dari orang kamera kaya. ya. Nggak berarti kayak orang gue kaya. nggak kaya kok. Sekarang, ya. besok amin gue ya. Amin. Nah itu mungkin salah satu trustnya orang ke iPhone tuh karena itu. Karena dari dulu, dari pertama kali iPhone masuk, itu kayak udah langsung booming karena harganya lumayan. Tapi bukan cuma harganya, spesifikasinya tuh emang bagus. Jadi kayak buat kita tuh kayak worth it gitu loh beli harga segitu. Emang bagus. Karena Memang bagus banget ya. Dari marketingnya juga ya brandingnya nggak terlalu ini banget ya, kayak ibarat kayak merek produk sebelah gitu kan. Brandingnya pasti pakai idol K-pop atau segala macam iklan. Tapi kalau Apple sendiri ini tanpa perlu digituin Nggak ada ya. iklannya ya. Nggak ada iklannya, dulu cuman pas waktu pertama kali keluar itu kayak 2014 atau berapa itu iPhone pernah ada iklannya pas pertama kali keluar. Terus sekarang karena dia udah segini itu dia udah nggak butuh iklan. Kayak dia nggak butuh iklan. Paling Kayak iklan banget cuma ya. peluncuran Kayak produk banget tuh yang doang punya ya. iPhone ya. Iya betul sih, betul sih. Kalau dibilang Illuminati nggak tahu sih. Iya. Itu kita nggak mau konspirasi ya. Konspirasi ya. Konspirasi kenapa produk-produk kayak gitu bisa meluncurkan dan trust kepada orang-orang tuh nggak tahu, you never know. Tapi memang keunggulan dari produk tersebut memang benar adanya, bagus dan semua dan percaya semua gitu.
Untuk Dan apa? aku mau jelasin keunggulannya. Boleh banget, Iya, boleh aku banget. lupa banget. Heeh. Dan kalau di iPhone itu, contoh aku kan pakai 14 Pro Max tuh. Jadi kalau buat kalian pengguna iPhone 14 Pro Max, pasti kalian tahu deh. Ada yang potret, itu potret tuh lebih kayak body focus gitu. Jadi kayak buat kalian yang fotografer yang suka foto minum, makanan, jadi itu tuh kayak lebih bisa fokus gitu. Iya. Gitu kan. Ini kalau di sini kita contohin kan jauh banget ya. Jadi Iya. fokus ke satu titik, yang lainnya tuh blur. Kalian masih tahu Dan itu. juga videonya Masih tuh fokus. ada yang sinematik. Nah, dia lebih fokus itu yang sinematik. Jadi kayak kamera gitu loh. Jadi kayak Iya. blur gitu dia. Dan ada juga yang slow mo. Kalau kalian bikin video yang kayak jadi pelantai gitu aja. Biasanya kayak seleb Iya. TikTok ya. Terus Gitu. sama waktu tuh juga ada yang kayak cepet gitu. Itu kayak mungkin daily. Bisa jadi daily ya. Iya, kalau kayak misal daily kalian single mau daily activity activity gitu. pengen semua orang tuh di Instagram lihat, kalian bisa tuh. Bener banget kayak Makanya kayak kita kan kayak tahu tuh kayak ada lagi di iklannya Apple tuh, misal kayak idol siapa gitu, mereka tuh sampai bikin video klipnya tuh cuman direkam pakai HP iPhone aja karena Iya. emang kameranya udah sebagus itu. gitu. Iya, menandingi kamera itu ya DSLR bisa. sendiri ya. Estetik itu gila sih. Kok bisa orang-orang seestetik itu ya? Itu skill sih Kak, itu skill. Itu skill. Itu Beda-beda. skill. Kita juga nggak sendiri, di sini ada penonton sorak di belakang sana ya. Nonton bayaran sebenarnya. Betul banget. Untuk kakak nih, produk Apple kan tadi udah dijelasin nih, dari keunggulannya ada AirWatch dan lain sebagainya. Tapi menurut kakak untuk 10 tahun ke depan atau untuk masa depan, produk Apple sendiri ini bakal berguna lagi nggak sih? Dan bakal bertahan nggak sih? Atau malah kesaing sama produk lain? Menurut kakak gimana? Kalau menurut aku sih enggak ya. Karena iPhone tuh banyak banget keunggulannya dan dia juga bisa sampai beberapa tahun dan tergantung penggunaan diri kita sendiri. Kalau orang itu emang sama barang kayak bobrok, istilahnya bobrok tuh kayak ricuh ya, oke, betul. nggak bisa. Apa ya namanya? Mungkin bisa cepat rusak. Tapi kalau emang orang Nggak menjaga gitu ya Nggak Kak. menjaga. kayak bisa ngejaga barang itu mungkin bisa lama bertahun-tahun. Bener banget Tergantung sih. penggunaan kita Tergantung. sendiri pokoknya dari diri kita sendiri. Pokoknya pribadi sendiri-sendiri Aku ya. juga enggak sih Kak, karena Apple tuh kan selalu berinovasi ya. Aku dengar kayak mereka mau bikin mobil listrik dan lain-lain. Kayak misal ada nih kayak buat speaker di rumah dan lain-lain. Itu jadi kayak berinovasi mengikuti perkembangan zaman juga. Jadi enak nih, iPhone ini pasti bakal terus berkembang nih. Gepoknya bakal jadi nomor 1 kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya sih. Kayaknya sih. Tapi kan kita nggak tahu ya. Ya kita nggak tahu. Tapi kakak pernah dengar nggak sih tentang produk Apple yang mirip Alexa? Tahu Alexa kan? Oh iya itu. Iya, itu pasti bakal diluncurkan apa memang sudah diluncurkan ya? Kurang tahu ya, Tapi itu misal nih kakak punya rumah dan bakal dapet apa namanya? Bakal ditempatin nggak sih si produk Apple itu kayak Alexa agar membantu? Kayak jiplakan gitu ya? Kayak agak mirip gitu. Kalau menurut aku ya, kalau buat warga Indonesia itu kan netizennya pedes banget gitu ya. Jadi hujatan juga. Nah, kita nggak tahu ya. Iya. Tapi kita nggak tahu ya apa. Kebutuhan sih ya sama preferensi masing-masing. Mungkin banyak orang bakal milih Alexa, terus banyak orang yang kayak setia banget ke iPhone bakal tetap milihnya ke Apple. Itu kayak preferensi masing-masing aja sih. Sebenarnya kan kegunaannya sama, cuma dari kalian mau pilihnya mau yang dari Apple atau dari yang Alexa. Kalau Kak Michelle yang setia banget sama Apple mau pilih Alexa atau Apple? Apple, aku tetap pakai Apple ya tuh ya aku udah nyaman aja. Udah nyaman. Males gitu harus mulai dari awal mengenal lagi. Iya, belajar lagi ya curhat. Iya. Ini mah curhat ini. Setia ya. Harusnya setia. Boleh. Emang boleh. Emang boleh. Oke, terima kasih banyak nih untuk perspektifnya, untuk materi-materi yang dapat dari narasumber kita, ada Kak Ashifa sama Kak Michelle ya. Tapi ya kita juga di sini bukan. Iya, disclaimer dulu nih. Bukan untuk mewajibkan warga Indonesia atau warga di luar Indonesia mewajibkan menggunakan iPhone apa Apple itu kita nggak mewajibkan, cuma ini kita hanya menjelaskan keuntungan aja gitu aja guys. Karena ini cuma kayak preferensi kita sebagai pengguna Apple, menurut kita itu worth it. Kalau kalian kayak masih bingung nih kayak, aduh pengen beli iPhone nggak ya, pengen beli Apple nggak ya, pengen beli Mac nggak ya, menurutku itu enak sih.
Oke, dari segi pertanyaan dari host sendiri udah selesai nih ke narasumber. Aku bakal kasih, ya terima kasih juga Kak. Aku bakal kasih pertanyaan nih dari penonton bayaran kita untuk ke narasumber kita yang cantik ini ya. Oke, boleh untuk penonton. Oh iya nih Kak, katanya ada produk Apple yang gagal. Apple SE. Menurut kamu tuh gimana ya Kak? Kenapa bisa gagal gitu? Oke, boleh dijawab Kan dulu. kayak jadi sebenarnya tuh produk iPhone itu juga ada juga yang gagal loh ya Kak ya. Iya, ada kelemahannya. Contohnya kayak aku dengar-dengar nih karena dari produk yang Apple yang SE ini karena apa namanya nih, modelnya tuh tergolong biasa aja. Terus juga nggak ada ininya, sidik jarinya, terus juga kameranya juga biasa aja. Of course jadi orang-orang tuh kayak lebih milihnya ke iPhone yang kayak iPhone 11 Pro Max atau apa daripada yang SE sendiri. Gitu. Kalau Tapi dari tergantungnya kegunaan masing-masing aja kalian milihnya yang mana. kalau dari harga juga nggak jauh beda sama Iya. XR kalau nggak salah kayak gitu. Kalau Kak Misel lebih milih suka nggak sama SE? Enggak sih, kurang suka aku ya. Karena Aku kurang desainnya suka aja. desain Iya, lama desainnya gitu biasa ya. aja ya Kak. Mungkin bagi yang suka foto-foto dia lebih suka yang kayak Lebih yang pro gitu, Pro Max. Pro gitu. Boleh, itu ya untuk jawabannya sudah terjawab. Terima kasih Kak buat Kakak. Oh, boleh. Mungkin ada pertanyaan lagi bisa langsung penonton aja. bayaran nomor 2. Penonton bayarannya boleh nih kalau mau tanya-tanya nggak apa-apa. Udah cukup sampai situ dulu nih. Sampai situ dulu aja. Oke, kita cari dulu pertanyaan dari netizen ya. Iya. Boleh nih. Banyak banget ya Kak Oh pertanyaan. iya nih, kita pilih salah satu dulu ya. Cari yang gampang. Cari yang gampang, boleh cari yang gampang nih, bentar ya. Dari pengalaman kakak sendiri nih untuk produk Apple-nya nih, ditanya nih sama netizen ya, gimana sih keluh kesahnya? Keluh kesah dari produk Apple-nya sendiri dari kakak. Kakak misal dulu. Kalau iPhone tuh kalian sering buat ngalamin baterai cepat. Betul. Baterai health-nya cepet turun dari 100 bisa sampai tiba-tiba Itu kita juga cek kelemahan. 92% ya Kak Iya. Misel ya. Itu juga kelemahannya. Tapi kalau yang iPhone kayak 14, 13 gitu lebih lama nggak sih? Agak awet Iya, gitu baterainya. lumayan awet. Untungnya mereka berinovasi jadi semakin kesini baterainya udah Iya. bisa agak diawetin ya. Kalau mau tuh sama yang punya iPhone tuh baterainya jangan cepet habis. Iya. Kan capek gitu. Capek. Iya. Dari segi itunya kan udah mahal ya, apalagi Iya. dari servisnya juga mahal. Iya, ya, mahal Kak? juga. Kalau misal kayak kita kayak mau ganti LCD tuh mahal sekarang. Mahal sekali. Dan mahal banget. itu juga casan iPhone Iya, itu charger. kabelnya tuh sering cepet apa ya? Cepet Patah rusak, kayak cepet patah gitu patah. Itu kelemahannya juga ininya nih. Kayak, nah ini kan kayak gini. Iya. Ini pasti sempet kayak potong gitu Patah, loh. bener. Aku coba aku udah ngalaminnya kan. Terus kalian ada Iya, kan? kalau Nah, masih emang ada. Kayak, Dan kalau mau beli baru itu mahal Yes. juga. ini Pokoknya juga yang orinya kebetulan. ini sebenarnya maintenance-nya tuh mahal ya, Maintenance-nya lumayan mahal. PR banget gitu. Bener. Maintenance-nya memang agak mahal Iya, banget sih. agak mahal. Tapi dengan keunggulannya ya nggak kelihatan ya, walaupun ya barang mahal ada Dan kualitas juga kadang ya. cepet Ada banget, minus, berasa bener, panas bener. banget HP kita nih. Kayak Iya. misal kalau terlalu lama HP-nya tuh panas, tapi kalau misal kalian nge-charger nih, terus kalian sambil mainin, nanti chargernya tuh kayak bakal ada notifikasi bakal lanjut charger kalau HP-nya udah nggak sepanas itu. Jadi kayak lumayan lah ya membantu biar HP-nya tuh nggak terlalu panas. Kan takutnya sama meledak. Iya. Kadang ada tuh orang yang bucin gitu sambil teleponan tidur. Iya, sambil sleep telepon. call, sleep call. Tapi jangan deh ya, takut kebakaran ya. Iya, Betul, bener, itu. bener banget, bener Nggak banget. boleh ya guys. Iya, boleh tuh. Kalau bisa jangan. Kayak bukan iPhone doang deh, semua HP deh, semua smartphone. Pasti lah ya, pasti bakal panas ya Kak Iya, misalnya karena kan sama hati baterainya. aku kalau lihat dia sama yang lain. Curhat deh. Curhatnya, nggak Gitu apa-apa. sih Ini ya. podcast isinya curhat ya. Penonton bayarannya mana sih suara-suaranya? Iya, itu penonton bayar kita. 100 orang. Boleh nih, kita ada apa lagi nih pertanyaan? Aduh, minus aku nih. Kenapa banyak orang main game pakai iPhone XR? Aduh, boleh dijawab dulu sama narasumber ya. Setahu aku sih mungkin karena iPhone XR karena sekarang tuh kayak orang-orang tuh pakai iPhone XR.
Karena juga harganya juga terjangkau. harganya terjangkau. Terus spesifikasinya nggak beda sama kayak iPhone 11 juga. Jadi udah lumayan worth it. Terus kalau buat nge-game juga kan kayak enak, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, kayak stoknya pas di genggaman gitu. Kayak tangan aku Terus iPhone juga kan kayak kalau buat game iPhone tuh cepet ya. Jadi kayak buat nge-game tuh koneksinya cepet. Jadi mungkin kayak buat gamers lebih milihnya pasti iPhone. Bener banget buat gamer. Nah, untuk narasumber kita ini kita kedatangan seleb dan ada juga mahasiswi ya. Nah, dari ini tuh mereka banyak kan memakai produk Apple, guys. Dari situ mereka tahu nih lebih unggul produk Apple ternyata. Dan kalau yang buat kita tiktokan gitu ya, mesti kamera iPhone tuh nggak tahu lebih jernih banget, kayak terang. tiktokan Langsung jadi glowing ya Kak Michelle, langsung jadi glowing ya Kak Michelle. Udah nggak perlu perawatan lagi, kalian tinggal pakai iPhone, filter. Gak usah pakai filter. Kamera depannya udah cukup banget nih buat kalian yang kayak, apalagi kamera belakangnya coy, gila. Iya, Sejernih itu. Cocok sih buat kalian yang suka foto-foto, pengen foto estetik, pengen kayak ala-ala selebgram gitu, ke kafe mana cekrek-cekrek itu top. Iya, buat OTD juga gitu ya Kak. Bener, bagusnya minta ampun sih. Aku masih ada sisa-sisa pertanyaan nih. Ada 2 pertanyaan lagi untuk narasumber kita tentang teknologi Apple sendiri. Oke, untuk teknologi Apple sendiri nih Kak, apa sih yang paling menonjol dari Apple-nya itu? Kalau dari iPhone yang paling menonjol untuk saat ini ya, kamera nggak sih? Ya pokoknya kita semua tuh tentang buat kamera semua. Kameranya tuh paling menonjol dan juga nggak tahu ya, lebih praktis aja. Praktisnya juga lebih minimalis buat kita ya. Para Gen Z mesti suka banget sama desainnya iPhone tuh yang kayak tipis gitu kan, minimalis, warnanya lucu, terus kayak pas di genggaman gitu. Bener banget kayak gitu guys. Oke, untuk tadi udah dikasih tahu ya untuk produknya sendiri, keunggulannya seperti itu. Nah, kan ada nih produk Apple-nya sendiri memiliki banyak banget nih, kayak iWatch dan iPad atau MacBook atau iPhone-nya sendiri. Dan kakak tuh paling canggih itu menurut kakak apa? Paling yang benar-benar semua mencakup itu ada di situ semua. Sebenarnya iPhone sih, tapi iWatch juga canggih sih, bisa nyambung. Kadang iWatch juga ada kameranya nggak sih? Iya. Ada kameranya juga. Bisa nyambung ke WhatsApp, di iWatch kita dan lain. Terus kalau misal nih kita nih kan penyimpanan iPhone tuh kan ada yang 15 GB, ada yang berapa ya kayak 200 berapa gitu sekian. Kalau misal kalian sering-sering foto-foto, kalian bisa beli lagi nih penyimpanannya ke iCloud gitu. Nanti kalian tambah bayar lagi. Jadi sebenarnya tuh enak gitu. sih. Lebih praktis gitu juga ya. Penyimpanannya kalian bisa nambah-nambah terus sesuai kebutuhan. Kayak dibeli lagi gitu. Oke. Thank you banget Kak untuk pertanyaan yang sudah dijawab selama ini dan mau datang ke podcast Let's Talk About Us dan sudah menjawab pertanyaan netizen dan penonton bayaran kita. Makasih ya. Boleh. Acipam juga boleh. Cipa. Kalau aku nanti juga dikasih. Norek. Iya, nomor rekening sekalian aja. Nomor rekening dong. Jangan. Ntar dibobol lagi. Jangan dong ya, jangan meretas. Oke, terima kasih untuk Kak Michelle dan Kak Ashifa sendiri. Dan terima kasih untuk kru-kru di sebelah sana, penonton bayaran dan netizen-netizen yang sudah berpartisipasi juga. Terima kasih untuk Tuhan juga ya yang sudah masih memberi kesempatan kita untuk hidup dan masih ada di sini semua. Iya dong, kalau mati gimana? Kalau mati nggak bisa di podcast kayak gini. Udah nggak ada di sini, jangan dulu. Jangan dulu. Agak santai memang mengalir seperti air. Jadi kodenya santai-santai bermanfaat. Boleh slogannya kita punya slogannya podcast kita tuh santai-santai bermanfaat. Coba ya. Let's talk about us. Santai-santai bermanfaat. Boleh, lagi satu kali lagi ya. Let's talk about us. Santai-santai bermanfaat. Keren, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Terima kasih. Mohon maaf sekali jika ada Nggak apa-apa. Terima kasih semuanya untuk penonton dan
macam yang online di sana. Terima kasih juga dukungannya. Mohon maaf sekali jika ada kesalahan kata atau sikap yang kita tampilkan di sini. Kita pamit undur diri dulu ya. Dari saya Najwa Arum Hedista, Syifa. Dari saya Michelle Ayunda. Di podcast Let's Talk About Us. Bye. Bye. Bermanfaat. Santai-santai bermanfaat. Makasih. Dadah, terima Sampai jumpa kasih. episode selanjutnya. Mwah. Kalau ada. Kalau ada. Bye bye. Ya udah.